tambahkan ya. Oke, Dokter Tifa ingin merespon. Iya, saya tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwani melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak diam dulu. Menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa untuk bicara. Dokter Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam, ya. Saya diam. Jadi diam. Oke. Diam. Ya. Sip. Shut up. Ya. You shut up. Saya mau saya katakan. You shut up tuh. Oke, gantian. Diam nggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa? Ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Aku kan. Mbak Elvira, siapa yang bicara dulu? Dokter Tifa, tunggu Bang Andi. Saya berikan kesempatan dulu merespon dari orang yang menyampaikan ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya. Saya katakan. Kebencian. Ya, saya tahu artinya. Saya tahu artinya bagi Hero itu. Iya, saya tahu artinya bagi Hero itu. Saya itu tuh nggak. Saya tunggu apa? Saya itu cuma duduk. Udah. Bagi Hero artinya apa? Bapak Ibu udah. Boleh nggak? Itu bahasa Jepang yang Oke. Ya, ini ini tolong bicara. Tolong bicara. Baik, ini nggak bagus. Baik, bicara jangan diganggu. Jangan diganggu. Kalau udah berani bohong di TV lain. Saya taruh ketaban saya. Iya. Saya taruh ketaban saya. Baik. Udah. Pak Dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. udah. Pakai Hero kasar sekali. Pak, tadi Bapak Debat panas terjadi antara Andi Azwan dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo dalam sebuah program diskusi di televisi CNN Indonesia. Ketegangan memuncak sejak awal segmen ketika Dr. Tifa mendapatkan kesempatan memaparkan dasar keilmuan yang ia gunakan dalam analisisnya. Dr. Tifa menjelaskan secara sistematis pendekatan ilmiah yang meliputi pengenalan wajah, molekuler, hingga kajian ahli saraf nutrisi. Ia menegaskan bahwa metode tersebut memiliki landasan akademik yang jelas dan digunakan secara luas dalam dunia ilmiah. Namun, Dr. Tifa menyayangkan adanya narasi dari pihak pendukung Jokowi yang menyebut keilmuan tersebut sebagai ilmu gaib. Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak hanya keliru, tapi juga merendahkan martabat para ilmuwan. Dr. Ridho Rahmadi, seorang ahli AI, itu menyetujui pendapat saya. Maka sekarang ini, pada buku kami berikutnya, saya tuliskan perhitungan matematika secara Bayesian probability, perhitungan matematika secara Monte Carlo dengan 10.000 variasi, dengan 100.000 variasi. Nanti kita bisa buktikan bahwa wajah ini bukan wajah Jokowi. Oke. Oh, gampang sekali ya. Kalau itu kan versi dia mengenai bahwasanya dengan ilmunya. Nah, kalau saya kan simpel juga, kita menggunakan yang namanya Visual Geometry Group, face. Ilmu apa? Kita menggunakan namanya apa? Sudah, kamu diam aja lah. Jadi kita menjelaskan di sini, ya, di sini ya, foto dari Pak Jokowi waktu di wisuda, kemudian foto beliau apa geometrik apa itu karya siapa? Itu semua jelas ya. Ini menggunakan namanya retina face, recognition face, yang ditata secara algoritma. Akhirnya itu mencocokkan apakah benar dari satu grup ada 100 ada 100 wajah. Ketika kita mencari apakah ini cocok dengan wajah presiden ya Pak Jokowi, itu akan dalam waktu 1 detik aja keluar itu semua. Inilah yang terjadi. Ya, kalau dikatakan ilmunya dia pakai ilmu terserah, tapi kita dalam menggunakan teknologi yang sekarang digunakan sebagai face recognition. Dr. Tifa secara terbuka menyatakan bahwa komentar tersebut mencerminkan rendahnya pemahaman keilmuan Andi Azwan. Saat giliran Andi Azwan berbicara, suasana justru semakin memanas. Andi mencoba menjelaskan teknologi pengenalan wajah dengan merujuk pada aplikasi gratisan, seolah-olah tampil sebagai pakar telematika.
Penjelasan itu langsung mendapatkan respon keras dari Roy Suryo. Sebagai ahli telematika, Roy menyatakan tidak dapat menerima Andi menjelaskan hal yang bukan bidang keahliannya. Roy bahkan menyinggung bahwa Andi diduga baru mendapatkan briefing semalam dari sosok pakar yang tidak jelas kredibilitasnya. Roy menilai penjelasan tersebut menyesatkan dan menghina nalar publik, hingga ia menyela Andi Azwan di tengah pemaparan. Ya kalau saya kan simpel juga, kita menggunakan yang namanya Visual Geometry Group, FACE. Ilmu apa? Kita menggunakan FACE. Kita menggunakan namanya retina FACE. Sudah lah, tenang aja. Kamu diam aja lah. Ya. Jadi kita menjelaskan di sini, ya, di sini ya, foto dari Pak Jokowi waktu di sudah, kemudian foto beliau Apa geometrik apa itu? Karya siapa? itu semua jelas ya. Ini menggunakan namanya retina face, recognition face, yang ditata secara algoritma. Akhirnya itu mencocokkan apakah benar. Dari satu grup ada 100 ada 100 wajah. Ketika kita mencari apakah ini cocok dengan wajah presiden, ya Pak Jokowi, itu akan dalam waktu 1 detik aja keluar itu semua. Inilah yang terjadi. Ya, kalau dikatakan ilmunya dia pakai ilmu terserah, tapi kita adalah menggunakan teknologi yang sekarang digunakan sebagai face recognition. Ya ini Ketegangan berlanjut di segmen berikutnya. Dr. Tifa secara belak-belakan mengungkapkan bahwa Andi Azwan beberapa kali menyerang pribadi dan keilmuannya. Padahal menurutnya, Andi tidak memahami substansi ilmu yang dibahas. Pernyataan tersebut membuat Andi Azwan tersulut emosi. Situasi semakin memburuk ketika Andi Azwan melontarkan perkataan kotor dalam bahasa Jepang saat emosinya memuncak. Roy Suryo menilai ucapan tersebut bukan sekedar luapan emosi, melainkan sudah masuk kategori ujaran kebencian yang tidak pantas disampaikan dalam forum diskusi publik. tambahkan ya. Oke, Dokter Tifa ingin merespon. Iya, saya tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan Tidak ada serangan dong. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak Diam dulu. menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan Saya tidak kepada menyerang siapa untuk itu. bicara. Dokter Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam ya. Biasa dia. Jadi diam. Oke. Tapi jangan bertanya. Diam. Ya. Sip. Hah? Shut up. Ya. You shut up. Saya mau saya katakan You shut up tuh. Oke, Bisa gantian. diam nggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Hah? Ngomong apa nih? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Yang aku kan. Elvira, Mbak Elvira, siapa yang Baik. bicara dulu? Dokter Saya. Tifa, tunggu Bang Andi. Saya Saya katakan berikan ya. kesempatan dulu merespon dari Dokter Orang yang menyampaikan ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya. Saya katakan. Kebencian. Ya, Ya saya tahu artinya, saya tahu artinya bilang pakai sit, itu. sit. Iya saya tahu artinya pakai arrow itu. Sit itu tuh enggak, Pak. sit itu enggak apa-apa, sit itu cuma duduk. Udah. Pakai arrow artinya apa? Bapak Ibu udah ada. Ayo, jujur. Boleh Jujur. nggak? Ayo kan? Itu bahasa Jepang yang ngomong. Oke, oke. Ya, Udah. ini bahasa Jadi kamu. oke. Udah. Mas ini tolong bicara. Enggak, Oke. bicara Tolong bicara. tidak bagus. Ya, Baik, bisa. Ini enggak Udah. bagus. Tertib. Baik. Ini enggak bagus. Bicara jangan diganggu. Baik. Jangan Kayak gini diganggu. Kalau Udah. itu Udah berani bohong di TV lain. Saya tarik ketapan saya. Iya, iya, iya. Saya tarik ketapan saya. Oke. Baik. Udah. Pak Roy sama Dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. Pak udah. Pakai arrow itu Udah. kasar sekali. Pak tadi Bapak Not muka atau foto Jokowi semakin buta. Ya, penglihatan dibayar untuk ngotot dibayar, untuk nyeyel ya undang-undang dasar ujung-ujungnya duit. Nah, mulutnya orang yang tidak punya rasa malu begitu sudah tiada ya bisa menghormati orang lain. Jadi tidak mencerminkan seorang intelektual tapi orang dungu yang hanya menggunakan urat leher untuk berteriak. Nah, teman-teman di sini Andi Azwan pengen nampar mukanya ya, sumpah ngenyesali nih orang mual. Ya, bahkan saya sedih semakin banyak orang-orang gila yang membela secara membabi buta. Ya, jadi teman-teman dibikin hukum rimba itu termu diciduk terus, disetrum, langsung di blender. Nah, di negara ini para ahli ilmuwan didebat sama termul dengan modal otot atau otak kosong tanpa ilmu. Atau harusnya TV tidak mengundang termul yang otaknya kosong. Nah, si penjilat nggak terima gagasan melancang apabila gagasannya ada yang merespon
ternyata nggak ada nilai. Nah teman-teman ya, Andi Azwan bayaran banyak di Sulungoto ya, muak kelihatan para termul. Jadi Roy Suryo hanya pas skill mempermalukan Andi, nggak ada bedanya dengan seperti itulah hewan apa yang maut selama majikannya kasih makan. Ya orang yang berilmu akan menang berdapat dengan 10 orang pandai, tapi akan salah dengan 1 orang bodoh. Nah teman-teman tolong kondisikan gigi kalau mau tampil. Andi Azwan sangat mengganggu ya, gigi kuning tapi mania atau kegagilaan, keresahan atau kemarahan ya. Jadi teman-teman nih orang emang nggak tahu malu, kosong nyaring bunyinya, netizen cari tahu dong nih orang ya. Saya sering menahan diri melihat diskusi seperti ini, tapi kali ini saya tidak tahan lagi untuk menyebut bahwa AA adalah sakit jiwa ya. Kemarin Farhad Abbas ngomong di News TV, rakyat bersuara. Sekarang Andi Azwan kalau kalah ngomong atau debat ya gitu. Ini di barisan Jokowi, intinya nggak tahu apa yang terjadi pada kalian para pengikut Jokowi. Cepatlah sadar para pengikut Jokowi, balasan itu nyata. Nah teman-teman, Andi Azwan kuda tobat yang menjalang dan sebelum Ramadan biar ibadahnya berkah ya. Andi Azwan memang benar kalau foto itu bukan foto Jokowi. Mantap, termul mulai meninggalkan Jokowi, tetap semangat dukung ERT ya. Bapak A ini kalau debat tidak pakai data ya, yang digunakan hanya emosi saja. Nah teman-teman, orang cerdas foto itu tidak sama orang-orangnya. Percayalah Tuhan tidak tidur, kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri ya. Tahu kalau si pengucap salah langsung saja politisi dan pengacara mereden supaya tidak ribut ya. Kenapa foto yang berkacamata selalu berkumis ya, sedangkan yang tidak berkacamata selalu tidak berkumis ya. Orang-orang yang argumen tanpa ilmu, bahkan cenderung menyerang dan emosi dengan kata-kata kasar, tahu ya tak mau berhenti biasanya karena menutupi kedudukan sendiri. Nah sebaliknya orang seperti ini tidak perlu diundang lagi ya teman-teman ke studio televisi, otomatis nanti akhirnya akan musnah ya. Andi Azwan harus masuk dalam jeruji karena melindungi ijazah palsu. Nah teman-teman, Suneo termul kalau sudah kehabisan akal, kehabisan ide, langsung emosi ya, keluar kata-kata kotor. Anjing itu biasanya kalau dibilang diam maka dia langsung diam, tapi ini ada satu makhluk sudah dikatakan berkali-kali diam ya, tapi dia menggonggong terus, dan bisa jadi jika tidak menggonggong dia tidak kebagian tulang dari tuannya. Nah, Pak Jokowi, foto yang diijazah itu foto kamu bukan jawab ya. Di sini yang dilihat yang punya pendidikan tinggi dan etika tinggi, yang satunya cuma banyak emosi dan tidak ada etika dan pendidikannya sangat rendah. Nah, sangat malu lihat Bapak Suneo itu. Para termul yang terkutuk harusnya dimusnahkan saja. Tidak ada azas manfaatnya bagi negara Republik Indonesia ini yang tercinta ini. Nah, ora cocok balas Bang Wandi, itu foto jelas beda banget. Ya ini menurut saya orang awan loh. Ini tambah tua aja mukanya. Admit lah bahwa Anda itu sudah terlalu lelah ya membela yang salah dan terlalu banyak celahnya. Ya pusingkan, tutup celah di sana sini, itu apalagi bukan bidang kalian si Andi. Ya, jadi teman-teman, Bapak Andi Azwan ini bisa dilaporkan ujaran kebencian, ditonton publik rame lagi dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan dan pasal pengkhianatan. Dan kenapa nggak bicara baik-baik aja? Jangan merasa paling pinter, paling jumawa. Ya, Andi Azwan menggunakan ilmu cocok logi bahwa foto pada ijazah adalah foto Jokowi atau nama kerenannya Bang Jak. Nah, ciri orang tak berilmu, orang tanpa sopan santun serta kurang ajar adalah memotong pembicaraan orang yang di atas 3 kali ketika dijelaskan kebenaran, serta ketika dia menjelaskan yang dijelaskan adalah kebodohan karena bukan kebenaran yang diperlihatkan. Ya, jadi teman-teman, uang bisa membuat hilang nalar orang.
bisa membuat orang goblok, bisa membuat putus urat malunya. Begitu memalukan cermin demokrasi negeri ini demi harta dan jabatan. Nah, banyak mata buta hati sampai malu etika diskusi jati diri dengan harga diri sebagai sosok akademisi. Nah, Andi Azwan jadi termul ya, pingin jabatan wamen atau itu sudah pernah diucapkan di Perhan Abbas memanggil Pak Wemen atau memang termul-termul semua penjilat kemungkinan menginginkan cuan atau jabatan dari Gibran dan Jokowi. Nah, teman-teman, ini memalukan orang Bugis, Makassar atau Jatuh-Jatuh merantau ke Jakarta ya, cuman jadi penjilat alias termul malu kau Andi Azwan sama keluarga dan juga anak-anakmu. Nah, beginilah kalau berhadapan dengan orang-orang yang punya adab ya, tidak punya etika, tidak punya moral, persis seperti orang sakit jiwa atau iblis. Nggak usah diundang Andi Azwan, nggak ada, isi kosong semua ya. Jadi kebanyakan nonton Naruto, Nisi Andi Bakero atau termul Jokowi. Nah, teman-teman, laporkan aja tuh mulut busuk, mulut dan akhlaknya sangat-sangat tidak terpuji. Ya, laporkan aja biar kapok dan biar jadi gelang-gadang politik tuh orang ya. Jadi teman-teman, saya berprihatin melihat anak bangsa bersitegang seperti ini ya. Apa yang didapat Andi Azwan dari Jokowi, begitulah besar pengaruhnya terhadap Azwan. Kasihan istri dan anak-anaknya diberikan uang haram, upah dapat dari Jokowi, tunggu azab dari Allah. Nah, teman-teman, lucu dari semua debat soal kasusnya Jokowi mau atau keluarganya nggak ada satupun yang ikut debat ya, malah orang-orang asing yang kebetulan menjilat yang sibuk melindungi Jokowi, padahal Jokowi sudah jadi rakyat bisa seharusnya nggak ada kesibukan. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.